Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang akan membacakan proposal yang berjudul Analisis Masalah Pendidikan dan anak usia dini dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Isi dari makalah ini kami ambil sumber yang mendukung pembahasan makalah yang disusun sebagai bahan pembelajaran mata kuliah seminar proposal penelitian. Dan selain itu, melalui makalah ini kami mengharapkan agar pembahasan ini dari makalah ini dapat menambah pengetahuan kita sebagai mahasiswa PGTK PAUD. Ucapan terima kasih tak lupa kami aturkan kepada dosen pengampu, pada Ibu Sari Amalia, SPD MPD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Seminar proposal penelitian yang telah memberikan motivasi kepada kami dalam menyusun makalah ini, kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk membantu kami menyusun makalah baik pada kesempatan berikutnya. Daftar isi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan. 5. Kebermasalahan rasional topik yang diangkat, perumusan masalah, pemilihan judul. Bab 2, kajian teori, hakikat pendidikan anak usia dini. Bab 3, pembiasaan, masalah pendidikan anak usia dini dalam masyarakat, identifikasi dan penanganan permasalahan anak usia dini, faktor penyebab permasalahan anak, solusi mengatasi masalah dan pendidikan anak usia dini dalam masyarakat, hipotesis tindakan. Bab 4, penutup, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan, permasalahan rasional topik yang diangkat. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pengguna langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan serta masalah-masalah baru. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan dapat luas, mulai dari pendidikan pada anak usia dini sampai pada pendidikan perguruan tinggi. Pendidikan sejak usia dini sangat penting. Hal ini dilandasi dengan kesadaran bahwa pada usia dini adalah masa kecemasan atau the golden age, yaitu ketika seluruh fungsi dan kemampuan anak sedang berkembang dengan pesat. Kemampuan yang menurut Vygotsky masih merupakan potensial yang memerlukan kontribusi dari orang-orang untuk memerlukan simulasi yang tepat agar kemampuan-kemampuan ini tertukalisasi dan berkembang dengan optimal. Suyanto 2003. Program studi PAUD ditentukan dengan pertimbangan bahwa masyarakat Indonesia dewasa ini berada dalam kondisi moral dan mentalitas yang memprihatinkan, yang menjadi akar dari kompleksitas persoalan bangsa. Perbaikan terhadap kondisi bangsa. Program studi PAUD dibentuk dengan pertimbangan bahwa masyarakat Indonesia dewasa ini sedang berada dalam kondisi moral mentalitas yang memprihatinkan, menjadi akar dari kompleksitas persoalan bangsa. Perbaikan terhadap kondisi masalah dan mentalitas koleksi bangsa Indonesia perlu dilakukan melalui pendidikan bagi generasi penerus sejak usia dini. Oleh karena itu,
Perhatian terhadap masalah pendidikan anak usia dini menjadi suatu keharusan dalam upaya persiapan generasi penerus yang dapat membawa kehidupan bangsa ke arah perbaikan yang bermartabat. Masyarakat sendiri sudah tampak menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini. Hal ini terlihat dari berkembang pesatnya lembaga-lembaga pendidikan bagi anak-anak usia dini seperti Bina Keluarga Balita, Taman Penitipan Anak, kelompok bermain, playgroup, dan taman kanak-kanak, baik yang dikelola yayasan maupun berbagai lembaga keagamaan. Konsep pendidikan anak usia dini atau PAUD itu sendiri ditekankan semata kepada pemberian simulasi pengayaan pengetahuan anak, tetapi lebih diarahkan kepada pengembangan potensi dan daya kreativitas anak. Dan yang sangat penting adalah pada pembentukan sikap mental dan kepribadian anak yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama. Hal itu semua akan menjadi potensi bagi perkembangan watak dan kepribadian anak sampai dengan dewasa dan sesiap menjalankan berbagai peran kemanusiaan. Program PAUD diarahkan untuk mempersiapkan para pendidik, guru, praktisi, dan konsultan di bidang pendidikan anak usia dini. Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini tahun-tahun belakangan ini mendapatkan perhatian yang cukup menggembirakan dari berbagai kalangan masyarakat, pemerintah, pihak swasta, orang tua, akademis, praktisi pendidikan, dan agamawan. Wujud kepedulian itu dimanifestasikan dengan terbentuknya berbagai lembaga pendidikan anak usia dini yang didirikan oleh masyarakat. Namun pembangunan pada sektor pendidikan anak usia dini ini tidak lepas dari kendala yang ditemui di lapangan sehingga perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia belum dapat dikatakan telah optimal. Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat, pengelola dan mutu pendidikan anak usia dini. Rumusan masalah. Apa saja masalah-masalah pendidikan anak usia dini dalam masyarakat? 2. Bagaimana solusi mengatasi masalah-masalah pendidikan anak usia dini dalam masyarakat? Tujuan pemilihan judul. Mengetahui masalah-masalah pemilihan anak usia dini dalam masyarakat. Mengetahui solusi mengatasi masalah-masalah pendidikan anak usia dini dalam masyarakat. Bab 2. Kajian teori. Hakikat pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan anak usia dini memberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadian anak. Oleh karena itu, lembaga pendidikan anak usia dini perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek pengembangan yang meliputi kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar di arah pertumbuhan dan perkembangan baik, koordinasi motorik, halus dan kasar. Kecerdasan emosi, kecerdasan jamak, multiple-intelligensi, dan kecerdasan spiritual, sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini. Maka penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Pendidikan anak usia dini memiliki peranan sangat penting untuk mengembangkan kepribadian anak, serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Setelah
Istilah anak usia dini di Indonesia ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Lebih lanjut pasal 1 ayat 1 Perpres RI nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif menyatakan anak usia dini adalah anak yang sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun. Dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir. Sampai dengan usia 28 hari usia 1 dengan 24 bulan. Sampai dengan 6 tahun. Sedangkan pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. 3. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal TK atau bentuk lain yang sederajat. 4. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal atau KB, TPA, dan bentuk lain yang sederajat. 5. Pendidikan usia dini jalur pendidikan informal, pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 6. Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini bagaimana bermaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan atau lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam dokumen kurikulum berbasis kompetensi 2004 ditegaskan bahwa pendidikan bagi anak usia dini adalah memberikan upaya untuk mensimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberikan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Bab 3. Pembahasan masalah-masalah pendidikan anak usia dini dalam masyarakat. Masalah yang dihadapi pendidikan anak usia dini dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pendidikan anak usia dini. 2. Kurang kualitas dan kuantitas guru pamong pendidik anak usia dini. 3. Kurang mutu pendidikan anak usia dini. 4. Kurangnya animo masyarakat, kesadaran orang tua tentang organisasi pendidikan anak usia dini. 5. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan anak usia dini yang belum memadai. B. Identifikasi penanganan permasalahan anak usia dini. Cara mengidentifikasi masalah anak. Mengidentifikasi permasalahan anak diartikan sebagai upaya menemukan gejala-gejala yang tampak dan penampilan dan perilaku anak dalam memperkirakan penyebab masalah hingga bentuk bantuan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Bagaimana cara dapat dilakukan? Orang tua dan guru dapat mengetahui apakah anak mengalami permasalahan atau tidak. Cara-cara tersebut secara umum dibagi dua, yakni melalui tes dan non-tes. Yang melalui tes merupakan salah satu bantu yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi permasalahan anak yang bersifat standar atau baku. Bentuk tes ini dapat berupa pertanyaan atau tugas yang harus dijawab atau dikerjakan serta dibatasi oleh waktu. Di antara beragam jenis tes yang banyak dipergunakan diantaranya adalah tes bakat, inteligensi, prestasi, dan diagnostik. Non-tes. Teknik non-tes biasanya dipergunakan untuk mengidentifikasi permasalahan anak dengan cara mengamati penampilan serta perilaku anak dalam aktivitas kesehariannya sehingga kecenderungan lebih fleksibel bila dibandingkan dengan teknik tes. Di samping itu, dipergunakan pula kumpulan hasil karya dan pekerjaan anak selama periode waktu tertentu. Beberapa macam teknik non-tes yang populer diantaranya adalah observasi, B. Wawancara,
C. Angket. D. Portofolio. E. Catatan anekdot. F. Daftar cek. G. Skala penilaian. H. Sosiometri. I. Angket. J. Tugas kelompok. Permasalahan pada usia dini adalah sesuai hal yang dapat mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidaksesuaian pada perkembangan. Secara garis besarnya, masalah yang dihadapi anak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal terdiri dari masalah fisik, kesehatan, dan fisik merupakan masalah yang timbul dari dalam diri anak. Sedangkan masalah eksternal adalah masalah yang terdiri dari masalah sosial, merupakan masalah yang pengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, seperti menggigit. Permasalahan, kata orang, anak menggigit karena sedang mengalami pertumbuhan gigi sehingga giginya gatal. Tidak selamanya demikian. Ada anak suka menggigit karena dia memang gemes melihat benda atau tidak ekspresif, atau orang yang dekat dengan ada keinginan mendapat perhatian Anda. Umumnya anak berumur 1 sampai 3 tahun belum mengerti bila perilaku menggigit itu menyakitkan bagi lawannya. Bila tidak dicegah, lama-kelamaan sikap ini adalah berlangsung terus hingga anak berumur 6 tahun dan bisa menjadi salah satu senjata untuk menaklukkan lawan mainnya. Cara mengatasinya: tentukan batas bila anak suka menggigit anak lain atau apa-apa saja yang bisa digigit. Bila anak kecil menggigit Anda, jangan hiraukan dia, anggap saja seolah-olah tidak pernah terjadi. Bila anak mengucapkan kata untuk mengungkapkan kemarahan, tidak dengan menggigit, pujilah dia. Berilah perintah singkat dan jelas, kamu tidak boleh menggigit untuk umur 2 sampai 3 tahun. Percobaan pertama menggigit mungkin bisa dihentikan dengan peringatan. Jangan menggigit. Bagi anak yang lebih besar, anak bisa memberi peringatan. Kalau kamu menggigit, ibu akan menyuruh temanmu itu pulang. Pujilah ia bila berhenti menggigit. Ibu senang sekali bisa bermain mobil-mobilan kembali, kalian anak hebat. Jika anak masih menggigit, ingatkan time out akan segera diterapkan. Katakan dengan tegas dan lakukan kontak mata bahwa anak tidak peduli dengan amukannya. Ayah tidak akan peduli dengan keributan yang kamu lakukan. Ayah mau beli buku saja ke pojok sana. Kalau anak tidak berhenti menggigit, berikan time out atau menit untuk setiap tahun usianya. Dan katakan, karena kamu menggigit, sekarang duduk di kursi ini 3 menit dan jangan pergi kemana-mana. Jika time out sudah selesai, jangan mengulanginya lagi. Lebih baik izinkan kembali si anak melakukan aktivitasnya. Setiap kali ia menggigit, berikan time out. Misalnya, kalau menggigit kakak atau adik, hukumannya tidak boleh bermain selama 15 menit. Jangan hiraukan balita menggigit Anda. Kata adu yang Anda keluarkan sangat disenangi anak sehingga cenderung mengulanginya. Amarah juga merupakan tanggapan terhadap. Oleh karena itu, jangan memberi reaksi. Jangan seolah-olah anak membalas menggigit atau akan mengejutkan kepada anak bahwa Anda boleh menggigit bila sudah dewasa. C. Faktor penyebab permasalahan anak. Terhadap beberapa faktor penyebab permasalahan pada anak, baik yang bersifat intrinsik
berasal dari diri anak sendiri maupun instruksi berasal dari anak. Secara umum faktor-faktor tersebut adalah pembawaan yakni anak dengan semua keadaan yang ada pada dirinya. Lingkungan keluarga mencakup pola asuh, orang tua, kasih sayang, stimulasi, keadaan sosial ekonomi keluarga, dan lain-lain. Lingkungan sekolah meliputi cara mengajar guru, proses belajar mengajar, kurikulum, fasilitas, media, sasaran belajar, metode pembelajaran, dan lain-lain. Masyarakat mencakup pergaulan non-normal, adat istiadat, dan lain-lain. D. Solusi mengatasi masalah-masalah pendidikan anak usia dini di dalam masyarakat. Upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui Depdiknas sejauh ini adalah mendirikan pusat-pusat pendidikan anak usia dini di daerah-daerah, termasuk di daerah tertinggal. Namun, keberadaan pusat-pusat pendidikan anak usia dini ini masih sangat minim dibanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Urgensi pendidikan anak usia dini sendiri sudah tidak diragukan bagi manfaat bagi peningkatan kualitas anak, dan anak mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini akan lebih baik dari berbagai aspek perkembangannya. Oleh karenanya, hubungan pengembangan pendidikan anak usia dini dengan peningkatan kualitas anak sangat erat. Solusi dan dapat diupayakan untuk masalah ini antara lain sebagai berikut. Pemerintah selayaknya lebih memprioritaskan anggaran pembangunan pendidikan anak usia dini di atas bidang pembangunan yang lain. 2. Pemerintah dapat mendukung dan bekerja sama dengan pihak swasta lebih baik di tingkat PAUD maupun daerah, di tingkat pusat maupun daerah untuk membangun pendidikan anak usia dini berupa bantuan dana, supervisi, pembinaan guru, dan sosial acuan pembelajaran yang lebih intensif. Pendidikan anak usia dini bukanlah bidang yang dapat dianggap ringan. Perlu orang yang berkompeten di bidang untuk mendidik anak. Karena itu, guru pendidikan anak usia dini perlu mempunyai latar pendidikan yang sesuai dengan pendidikan anak usia dini agar dapat mengajar dengan baik dan maksimal. Potensi-potensi anak, peningkatan kualitas anak usia dini juga dipengaruhi oleh faktor kuantitas guru. Rasio perbandingan anak dan guru yang tak seimbang akan menimbulkan masalah baru. Satu guru yang mengajar 27 anak tentu tidak bisa memperhatikan proses belajar atau tersebut satu persatu secara intensif. Kurang berminatnya lulusan atau masyarakat untuk jadi guru anak usia dini menjadi kendala perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh filosofi manusia Indonesia kurang mengenal pendidikan anak usia dini sehingga apa yang tercermin dari moralitas manusia dewasa Indonesia saat ini pada umumnya adalah kurangnya rasa tanggung jawab, toleransi, disiplin, kejujuran, dan kepekaan terhadap sesama. Perlu kerjasama yang saling mendukung antara pemerintah dan organisasi. Profesi pendidikan anak usia dini, Himpaudi, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas kuantitas guru pamong pendidikan anak usia dini secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal yang perlu disadari masyarakat orang tua adalah bahwa anak mendapatkan pelayanan pendidikan anak usia dini, perkembangan aspek-aspek fisik akan meningkatkan perkembangan dengan lebih optimal dibandingkan anak yang tidak melalui pendidikan anak usia dini. Yang perlu diupayakan dalam masalah ini adalah pemerintah maupun swasta mengadakan
institusi pendidikan bagi orang tua tentang anak usia dini yang dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. 2. Pembinaan pendidikan anak usia dini sampai ke pelosok-pelosok daerah tidak hanya posyandu tetapi juga dengan sistem door to door dan terjun langsung ke masyarakat. 3. Mengadakan lembaga pendidikan anak usia dini yang terjangkau bahkan cuma-cuma untuk masyarakat kurang mampu dengan subsidi dari pemerintah dan masyarakat setempat. Dengan terakomodasinya masalah pendidikan anak usia dini dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 diharapkan pemerintah dapat melahirkan peraturan pemerintah tentang prasekolah pendidikan anak usia dini PAUD baru lebih berpihak pada legalitas eksploitasi pendidikan anak usia dini itu sendiri di Indonesia beserta seluruh perangkat pendukung sosial solusi untuk masalah ini adalah 1. Pemerintah hendak mengubah kebijakan agar pendidikan prasekolah atau PAUD menjadi kondisi yang lebih diutamakan untuk masuk SD, mengingat pentingnya pendidikan prasekolah bagi perkembangan anak selanjutnya. 2. Penganggaran porsi dana yang lebih besar untuk pembangunan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Indonesia. 3. Meningkatkan pendapatan guru anak usia dini baik di tingkat pusat maupun daerah. 4. Membangun infrastruktur gedung-gedung pusat pendidikan anak usia dini secara merata di Indonesia. Hipotesis tindakan. Adapun hipotesis tindakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan media kartu angka dapat meningkatkan kemampuan mengenal angka pada anak usia dini. Bab 4. Penutup. Kesimpulan, melihat kondisi dan permasalahan pendidikan anak usia dini di Indonesia selama ini perlu ada perbaikan. Paling tidak perlu adanya terobosan baru untuk memberdayakan dan mendiskreditkan semua potensi yang telah ada di masyarakat dalam rangka tercapainya layanan tumbuh kembang anak secara utuh, menyeluruh dan integritas dan terintegrasi. B. Saran. Masyarakat sebaiknya lebih sadar akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Pemerintah dan organisasi profesi pendidikan anak usia dini sebaiknya lebih bekerja sama saling mendukung. Daftar pustaka. Depdiknas 2003, Undang-Undang Nomor 20 Sistem Pendidikan Nasional Jakarta, Depdiknas. Pres RI 2013, Papres RI Nomor 60, Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik, Integratif Jakarta, Pres RI. Suyanto Slamet 2003, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Yogyakarta. www Masalah Pendidikan Anak-anak Usia Dini pada PAUD. Diakses tanggal 7 Juni 2014. Demikianlah proposal yang kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.